Iya, kembali hadir bersama JGJ Istimewa. Yuhu. Ingat video kemarin kita kan sudah di tebing Breksi ya. Wah, nggak lengkap rasanya kalau tidak dilanjutkan ke wisata Candi Ijo yang ada di atasnya tebing Breksi. Itu naik sedikit aja langsung kita dapat wisata baru, yaitu wisata Candi Ijo. Ya nggak wisata baru ding, wisata selanjutnya. Wah, ini teman-teman perjalanannya seperti ini. Nah, tebing Breksi itu ada di sana, yang ada di bawah itu. Nah, ini Candi Ijonya yang sebelah sini nih. Ini kayak arena pagarnya gitu. Dan kita akan mencoba untuk parkir dahulu ya kan. Ini wisata Candi Ijo yang ada di Yogyakarta. Ini teman-teman harus kesini kalau sore hari, karena kerennya tuh kalau sore teman-teman. Karena di situ kita bisa lihat sunset yang sangat indah. Nah, setelah kita parkir, kita langsung bisa ini ya, bisa melihat tempat makan ya. Ini mungkin food courtnya bagian di Candi Ijo itu seperti ini teman-teman. Nah, di food court ini kita bisa melihat hamparan kota Jogja yang sangat indah teman-teman. Tuh lihat, keren banget, itu keren banget. Apalagi mataharinya udah hampir turun, itu romantis banget teman-teman. Wow, sambil makan di pinggiran sini. Wah, ini enaknya kalau habis dari Candi Ijo kita langsung makan di sini sambil menikmati kota Jogja dari atas dengan warna oranye ya. Indahnya sunset dari kota Jogja ya. Woi, nah tapi gitu, sebelum kita menikmati itu kita akan menikmati apa tuh Candi Ijonya. Wah, ya kita nggak akan makan juga sih, nggak makan di sini sih. Ya kita pokoknya masuk ke wisata Candi Ijonya dulu. Ya kan, kita cukup berjalan pelan, cukup berjalan deket lah dari tempat parkirnya, nggak jauh banget ya kan. Di situ nanti ada tulisannya ya, pagar terbuka gitu. Itu menuju ke Candi Ijonya teman-teman. Nah, ini belok kiri ya. Ini komplek Candi Ijo. Iya, ini pintu masuknya teman-teman. Wah, dan dilarang menerbangkan drone. Tuh udah ada larangannya ya, menerbangkan drone. Nah, ini komplek Candi Ijo teman-teman. Wah, komplek Candi Ijo tuh menurut saya ya luas-luas, nggak luas ya. Ya luas lah, kita bisa bilang luas gitu. Nah, di pas pintu masuknya ini langsung ada kayak mading gitu, kayak pengumuman gitu tentang sejarah dari Candi Ijonya gitu. Dan sebelum kita memasuki Candi Ijo, kita harus membayar retribusinya dulu teman-teman, yang dengan harga untuk Nusantara itu 7.000, untuk mancanegara itu 15.000. Itu sudah ada harganya tertera, jadi jangan khawatir teman-teman. Dan nanti kita ya jangan lupa ya, ini hand sanitizer. Pokoknya nanti kita langsung dapat tiket dari petugasnya ya teman-teman gitu. Jadi kalau kita berdua 7.000 tambah 7.000 14.000, kita bisa menikmati indahnya sunset yang ada di Candi Ijo teman-teman. Nah gitu. Apa habis ini kita langsung naik saja ya setelah kita bayar tiket. Nah, setelah kita bayar tiketnya, ini bentuk tiketnya itu wah, keren banget ya. Tiketnya zaman sekarang itu udah modern lah, udah di print, nggak kayak zaman dulu disobek. Dulu kayaknya itu tiketnya sobekan gitu. Nah, ini ya komplek Candi Ijonya itu sebesar ini ya, dari atas sampai ke bawah itu. Nah, untuk Candi Ijonya sendiri itu bukan gara-gara candinya itu warnanya hijau teman-teman, tapi karena Candi Ijo ini itu letaknya itu berada di perbukitan Gumo Ijo, Kabupaten Sleman gitu. Jadi namanya Candi Ijo. Dan nama Candi Ijo sendiri itu tuh sudah dikukuhkan tuh pada zaman prasasti Pohe pada tahun 906. Bayangin, zaman Masehi 906 itu sudah dinamain Candi Ijo. Dan ini diperkirakan candi ini tuh dibangun pada era kerajaan Mataram kuno, pada sekitar pertengahan abad ke-9 gitu sampai abad ke-10 gitu teman-teman. Dan ini ya, ini kita bisa lihat ya, ini candi yang sepertinya puzzle-nya belum selesai, karena memang untuk menyelesaikan sebuah candi itu puzzle candi ini dibutuhkan ilmu ya, arkeolog, sejarawan yang sangat ahli di bidangnya gitu teman-teman. Wah, keren banget ya. Lalu kalau dilihat dari tahun pembangunannya, diperkirakan itu yang berkuasa saat itu tuh adalah Rakai Pikatan dan Rakai Kayuwangi, yaitu intinya pada zaman kerajaan Mataram kuno itu. Dan untuk candinya sendiri ini itu candi corak Hindu. Jadi ada memang candi corak Hindu dan ada candi corak Buddha.
Nah, karena candi ini kan dekat di Prambanan, jadi otomatis area-area sini tuh pasti candi yang coraknya Hindu gitu teman-teman. Dan kita bisa lihat jadi di depan itu kayak ada panggung. Itu kayaknya juga komplek candi yang sepertinya puzzle-nya belum selesai gitu. Nah, itu ya entah belum selesai atau memang sebetulnya panggung seperti itu ya teman-teman gitu. Nah, untuk pembangunannya konon itu menggunakan bebatuan yang diambil dari berbagai tempat, yang salah satunya itu dari Gunung Merapi. Ini ya, Candi Ijo tuh sejarahnya cukup panjang teman-teman gitu. Nah, karena hal itu membuat struktur Candi Ijo tuh kokoh dan bisa bertahan beberapa abad ya lah. Bayangin dari abad 9 hingga 10 itu candi ini tuh bisa kuat kayak gini, meskipun ada hancur-hancurnya ya, tapi maksudnya bentuk strukturnya tuh masih kuat gitu loh. Wah, keren banget ya Candi Ijo ya. Dan ini tuh Candi Ijo tuh mulai ditemukan lagi, mulai dipuzzling lagi, yaitu pada tahun 1886, terus lalu dilanjutkan hingga sekarang, yaitu penelitian dilanjutkan, lalu dilakukan Dinas Purbakala mulai tahun 1958, lalu candi induknya tuh diselesaikan pada tahun 1997, sehingga dengan pemugaran itu ini bisa dijadikan tempat wisata. Dan ini indahnya tuh kalau sore hari teman-teman. Nah, tapi ini karena belum sore ya, eman-eman ya, kita sulap. Habis ini kita menuju ke sore hari teman-teman. Jeng, dan ini sore hari. Ini sore hari. Nah, ini komplek candi induknya itu seperti itu. Itu candi induknya yang besar yang ada di belakang, dan di depannya itu ada candi-candi kecil. Itu yang nantinya kalau kita balik ke sini, nah kita bisa lihat sunset yang begitu indah di kawasan Candi Ijo. Ini keren banget ya. Kayak ada gerbangnya gini nih. Ini biasanya dibuat foto siluet sama wisatawan. Ini keren banget sumpah ini. Ini bayangin ya, ini nah ini kan banyak kan anak muda yang siap berfoto ria di situ teman-teman. Nah, di depan itu jadi yang besar itu namanya Candi Induk, lalu yang kecil-kecil di depan itu ada 3 candi itu namanya Candi Perwara. Nah, di 3 candi Perwara ini saya jelaskan aja ya secara struktural ya, karena kalau untuk sejarahnya kok saya bukan hal yang berkompeten di situ. Ini nih candi induknya. Yang candi induknya ini ukurannya itu 18 meteran lah, 18 meter kali 18 ya 19 meter lah, 19 meter kali 19 meter, lalu tingginya tuh 16 meter lah. Sedangkan untuk candi perwaranya ini ukurannya kurang lebih 6 kali 5 gitu, dan tingginya ya sekitar 6 meter gitu. Nah, memang ditata seperti itu, jadi 3 di depan lalu induknya di belakangnya seperti itu. Nah, ini kalau sore teman-teman, ini cahaya mataharinya itu keren banget, dan kita bisa lihat di dalamnya ya. Ini tentu saja tidak boleh masuk, dan mataharinya bisa lewat itu dong, ventilasinya keren sekali ya teman-teman ya. Ini teman-teman kalau ke Jogja itu untuk bagian Prambanan, jadi itu ada namanya Candi Prambanan, lalu ada namanya Ratu Boko, lalu ada Tebing Breksi, lalu selanjutnya ini ada Candi Ijo. Jadi itu satu kawasan zona wisata yang menurut saya itu cukup keren, yang teman-teman harus coba apabila ada di Yogyakarta ini. Dan ini ya penampakan dari candi induknya tuh seperti ini, dan ini keren sekali ya. Bayangin ini batu-batunya tuh ditata pada zaman itu abad ke-9 teman-teman. Abad ke-9 itu sudah ada estetika dari sebuah arsitektural candi yang dibentuk oleh orang-orang pada masa itu. Dan teman-teman tahu ini ya, strukturnya beneran batu kotak yang ditata sedemikian rupa, yang diambil dari gunung berapi salah satunya itu ya seperti ini jadinya teman-teman. Keren sekali orang zaman dulu. Berarti itu sebenarnya Indonesia tuh sejak zaman dulu tuh sebagai pusat, bisa dibilang sebagai pusat keindahan. Wah, berarti Indonesia dulu tuh arsitekturalnya tuh bagus banget teman-teman, karena kita bisa melihat candi yang begitu indahnya seperti saat sekarang ini karena udah dipugar ya. Nah, kita coba untuk lihat batu-batunya yang ada di samping ini ya. Wih, ini besar-besar loh teman-teman. Ini batu ini gimana ya, zaman dulu kan nggak pakai mesin ya, pasti pakai pahatan tuh gedenya segini kotak gitu, dan ditata rapi. Wah, luar biasa. Ini memang kita harus akui Indonesia itu kerennya dari candi itu seperti itu ya. Ini dan ini tentunya ini candi corak Hindu ya. Jadi
ada pahatan-pahatan Hindu gitu. Nah di dalamnya apa tuh namanya, di dalamnya Candi Indo ini itu ada lingga yoni, yaitu berupa benda silinder atau bentuk lain yang ditegakkan menancap pada benda berbentuk 4 persegi panjang gitu. Nah tapi kali ini memang tidak boleh masuk. Kayaknya zaman dulu itu boleh masuk ke dalamnya, cuma kali ini nggak boleh masuk teman-teman, begitu. Dan ini ya, ini karena udah sore, sunsetnya udah hampir keren banget. Ini kita coba di belakangnya ada apa ya. Dan di belakangnya selain hamparan rumput yang sangat luas, kita juga bisa lihat sepertinya ini kayak ya ini puzzle yang belum selesai. Jadi batu-batu puzzle yang belum selesai, dan biasanya di sini dijadikan untuk foto prawedding juga teman-teman, ya kan? Karena biasanya fotografer suka banget mengincar spot foto yang indah dari sini karena sunsetnya itu di situ sangat indah dengan warna oranye yang sangat keren. Jadi bisa menghasilkan siluet bagi teman-teman. Gitu teman-teman. Pokoknya main aja ke Candi Ijo karena tiketnya murah banget, cuma Rp7.000. Kita sudah bisa menikmati indahnya dari kawasan Candi Ijo itu sendiri teman-teman. Wah, dan ini menuju pintu keluarnya teman-teman. Jadi pintu keluarnya bisa kita lewat yang awal kita masuk tadi, atau di sini memang sudah dibikinkan sirkulasi untuk pintu keluarnya. Dan di sini juga ada peta secara umum dari Candi Ijo itu sendiri, dan di sekitarnya itu ya yang saya jelaskan tadi ya, ada Candi Prambanan, ada Ratu Boko, ada Tebing Breksi, dan Candi Ijo itu sendiri. Ini teman-teman, wow, ini keren banget ya teman-teman. Wes, pokoknya semoga videonya inspiratif ya teman-teman. Semoga teman-teman terbantu dan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.